Grid dan Jingga itu ngangkat ke lokalan, kalau tidak tidak akan di approach sama penerbit Jepang. Jadi waktu gara-gara Grid dan Jingga saya berangkat ke kita Kyushu International Manga Awards. Bahkan bukan gara-gara Grid dan Jingga ya, gara-gara karakter Zahra. Ada karakter orang pakai jilbab, ada kuping kelincinya. Di komik Grid dan Jingga itu gara-gara dia saya berangkat ke Jepang. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Episode hari ini kita kedatangan seorang komikus, salah satu komikus berbakat dan ya bisa dibilang ini salah satu komikus yang terkenal, yang prestasinya udah luar biasa banget di Indonesia. Sweta Kartika. Apa kabar Mas Sweta? Alhamdulillah baik. Kalau apa kabar semuanya? Mas Andri sehat, Mas Andri? Sehat. Mas Sweta sehat? Nah, selalu sehat. Iya. Lagi dingin Bandung. Wah, asik dong. Dingin gitu. Di Jakarta sih juga lumayan dingin, tapi ya panas-panas di Jakarta masih berasa lah. Ya. Sedingin-dinginnya Jakarta bisa ketebak lah sih gimana. Iya. Mas Weta, ini saya kemarin lihat Instagramnya Mas Weta, salah satu karyanya ini nih ya, diterbitin sama Shogakukan ya. Shogakukan ya. Wah, itu keren banget. Shogakukan itu kan salah satu publishernya ini ya, publishernya Conan, Inuyasha, komik-komik terkenal Jepang itu kan? Iya, tapi kalau yang nerbitin Nusa Five itu Shogakukan Asia. Kalau Conan Shogakukan Pusat, nggak ada Asianya. Oh, gitu. Di Shogakukan yang di Jepang. Kalau Shogakukan Asia yang di Singapura. Khusus untuk IP original yang terbit di Southeast Asia. Gitu. Jadi bukan yang di Jepang ya. Jadi mereka nggak bedain bukan sama yang di Asia. Ya ngesupnya ke sana, cuman ngesupnya tetap ke Shogakukan Pusat ya. Cuman kan kalau ya beda lah. Ini ke Southeast aja sih. Bahwa kemudian nanti kalau potensial dimarketkan di sana, ya amin. Saya seneng banget itu kalau itu terjadi. Itu prosesnya bisa sampai ke situ gimana itu? Dulu itu sebelum Nusa Five, kita kan hype dulu di Nusantara Ranger. Iya. Tahun 2014. Nusantara Ranger itu ya lumayan hype karena waktu itu kan sebetulnya judul komik tidak seramai sekarang sebelum era webtoon kan. Webtoon tuh 2015-an lah. Waktu itu lagi rame-ramenya, free, kita unggah setiap tanggal 1 dan 15 sepanjang tahun 2014 itu. Nusantara di website nusantaranger.com. Diinisiasinya oleh Shani Budi, Tamalia sama Ines barengan. Terus ada gabung Indra Nabun. Saya ikut di timnya, agak telat sebenarnya orang terakhir, padahal ujung tombaknya. Habis itu baru Mas Ova sebagai webmaster. Udah tuh 1 tahun jalan, di tengah-tengah baru hype-nya kan mungkin kecium kali ya. Ada orang dari Shogakukan Asia yang sebenarnya bareng sih antara Tami sama Shani ini membawa Nusantara Ranger ke sana. Ketemu sama Shogakukan di tengah-tengah gitu. Akhirnya diputuskan untuk dikaryakan bareng. Jadi co-ownership dan co-development. Cuman nggak boleh konsep Sentai gitu, karena kan Super Sentai itu punyanya Toei Animation. Iya, betul. Jadi kita ubah sedikit gitu jadi superhero. Nah, jadilah si Nusa Five ini gitu. Agak lama juga sebetulnya, dari tahun berapa sih? 2014 ya. Terus baru benar-benar rilis 2018 atau 2019 malah. Jadi udah akhir tahun 2019 akhir tahun 2018. Jadi udah mau ke 2019 tuh baru rilis yang volume 1-nya gitu. Agak lama prosesnya. Tapi inilah pasti bangga banget lah ya, komik Indonesia bisa masuk ke sana. Itu luar biasa banget itu. Untuk yang pertama, tapi kemudian ada judul nyusul kalau nggak salah di Shogakukan Asia itu Gundala apa ya? Punyanya Bumi Langit, pokoknya ada setelah Nusa Five gitu. Bergen sendiri urusannya Bumi Langit itu. Cuman kayak setelah Nusa Five ternyata ada gitu yang potensial title untuk dikaryakan atau diterbitkan bareng gitu sih. Nah, ini saya penasaran nih. Ini awal mulanya Mas Weta ini nih mulai bikin komik itu mulai kapan sih? Terus inspirasinya siapa sih bikin komik? Ini ngomongin yang masuk industri atau bikin doang? Dari awal lah, dari awal. Kita pengen tahu nih sejarahnya Mas Weta ini nih dari awal nih gimana bisa bikin komik, gambarnya bagus. Kalau awal ini kombinasinya menarik. Bapak saya itu komikus, cuman komikus level kampung gitu loh. Jadi kayak bikin komik 2 panel pas buat acara pemilihan kepala desa gitu. Oke. Terus
bikin komik yang tidak pernah dipublis, banyak komiknya itu tentang mostly komik pendekar. Jadi ada bikin komik tentang Tombak Jaga Satru, komik tentang apa ya waktu itu ya, jadi kayak perebutan wilayah gelang-gelangnya kayak gitu, tapi nggak dipublis, disimpan aja sama dia, dibikin, disimpan, jadi kayak berkarya untuk dirinya gitu. Itu pertama bapak saya begitu. Ibu saya itu pembaca komik dari kecil. Nah kebetulan Pak D saya berarti kakaknya ibu saya almarhum, dulunya itu tukang jaga persewaan komik. Jadi bacaan ibu saya ya di tempat komik yang dijagain sama kakaknya itu ya otomatis ketemu akhirnya kan menikah ya otomatis jadi keluarga yang apa ya sangat mensupport tentang seni gitu, mensupport anak-anaknya untuk masuk dunia kesenian. Nah akhirnya saya masuk ya, di situ digembleng untuk belajar. Waktu itu sih cuma ilustrasi ya, belum spesifik komik jadi kayak lomba gambar diikut sertakan gitu. Malah baru betul-betul ngomik ya saya kuliah. Kuliah pun yang ngomik-ngomik aja gitu. Tapi betul-betul bikin komik dan jadi itu 2010 akhir waktu itu. Ada sayembara yang diadakan oleh Koloni, penerbit Koloni, itu anaknya Gramedia ya, MNC Gramedia, yang khusus nerbitin komik-komik Indonesia. Saya ikut sayembara, kepilih. Di tahun berikutnya 2011 itu rilis komik pertama saya hasil dari sayembara tadi tahun 2011. Kayak gitu sih kalau ini tuh habis itu dari situ keterusan. Tapi kan sebetulnya progresnya ketika akhirnya sampai rilis gitu. Dan jadi itu sebenarnya panjang, di belakangnya saya udah belajar ilustrasi buku anak kayak gitu. Bapak saya yang nulis. Terus sempat magang di penerbit Mizan. Oh ya, saya tahu itu bisa. Saya di situ di Bandung kan waktu itu pas kuliah di ITB kan, jadi 2007 lah itu magang di sana, keterusan gitu jadi ilustrator novel freelance. Baru kemudian bikin komik beberapa tahun kemudian itu sampai sekarang. Berarti itu belajarnya bener-bener emang dari kecil belajar otodidak atau memang sempat ada ikut ini kayak sekolah atau kuliah atau kursus? Otodidak bareng bapak. Iya, bapak saya yang ngajar. Bapak saya itu guru kesenian. Maksudnya dia guru SD, guru mata pelajaran, ya guru kelas ya kalau SD ya, guru kelas 5 waktu itu. Ya di situ saya diajari kayaknya semuanya sih, nggak cuma seni secara umum lah. Pokoknya karawitan Jawa saya diajarin juga gitu. Apa aja ya, semuanya, kaligrafi juga, gambar, mewarnai semuanya, termasuk ngerelief, bikin relief. Zaman kecil. Setelah udah SMP, SMA udah enggak lah, udah kayak udah kelar gitu di masa SD itu, sisanya tinggal self education aja. Jadi mengedukasi diri sendiri dengan belajar lihat komik terjemahan Jepang. Kayak gitu sih. Habis itu ya lanjut sampai mungkin nyambung juga pada saat kuliah. Saya kan kuliahnya di desain komunikasi visual. Ya, terus ketemu lingkungan yang support terhadap bakat yang sedang saya geluti gitu. Ketemu teman-teman yang juga senang komik, minimal senang baca komik lah. Nah, di situ kan jadinya ngoleksi barang yang sama nih, wah seru nih kayak gitu. Nah, mungkin makin terpupuk ya. Ya di situlah, nyambungnya di situ. Nyambung lagi setelah masa kecil, ada gap panjang ya sekitar berapa tahun, nyambung lagi pas kuliah, keterusan sampai hari ini gitu. Pernah kepikiran kayak gini nggak sih? Industri komik kan pada saat itu kan belum kayak sekarang lah. Sekarang kan boleh dibilang udah mulai berkembang nih. Kita ngeliat banyak komikus komik di Instagram, di sosial media, atau mungkin di webtoon. Saya banyak lihat sekarang kan kayak gitu. Tapi kan waktu itu kan zaman itu belum ada nih. Pernah kepikiran kayak gini nggak sih? Apakah nanti ketika gua seriusin komik ini nih, bisa bisa memberikan nafkah nggak buat gua nanti ketika udah lulus kuliah dan kerja gitu loh. Apa dulu Mas Sweta sempat kerja juga atau gimana? Karena ya biar gimana pun kita harus realistis juga kan. Kayak minute money gitu. Sempat kerja tapi ya itu kerjanya kan saya freelance dari awal. Jadi yang saya sebut tadi 2007 itu magang, 2008 saya kan tugas akhir tuh. Tugas akhir saya sudah membiayai biaya kuliah sendiri gitu karena dari hasil freelance tadi. Dari situ sebetulnya saya udah optimis, dari hidup dari berkesenian
lebih spesifiknya menjadi ilustrator ya, belum komik nih, itu bisa. Artinya ketika nanti saya terjun ke dunia komik, minimal masih ada dunia ilustrasi yang bisa saya pakai untuk, kan sebenarnya nggak jauh, masih saudaraan. Jadi tetap bisa saya jadikan pilar, salah satu pilar untuk menopang keberlangsungan hidup gitu. Tapi saya pernah kerja ngantor juga di agensi iklan tahun 2010, tapi cuma tahan 7 bulan. Karena udah cukup ininya, udah cukup ilmunya. Jadi saya bekerja untuk nyari ilmu waktu itu. Artinya saya sudah bisa gambar, saya sudah bisa bikin cerita, sudah lengkap nih semuanya. Yang belum bisa kan memasarkan. Akhirnya saya belajar, saya cari agensi yang kecil, kalau bisa baru tumbuh gitu. Supaya saya bisa melihat semua atau mendalami semua pos. Jadi saya harus bisa marketing seperti apa, ngurus finance seperti apa, body copywriter deh, yang sesimpel copywriter sama meeting klien. Kalau saya sampai ngincer agensi besar, itu saya khawatirnya cuma ditempatkan di satu pos itu saja. Misalnya saya jadi junior graphic designer, ya udah selamanya saya di situ gitu. Karena udah gendut nih organisasinya. Sementara kalau saya nyari ke agensi yang kecil ini, nah ini beneran dapat agensi kecil waktu itu 54 agency 54 communication kalau nggak salah. Nggak ada yang tahu lah karena itu juga usianya juga pendek. Jadi saya masuk ke situ, satu ruangan kecil. Saya kenal semuanya, jadinya cuma bosnya duduk di ruangan yang sama dengan saya, nggak ada sekat. Jadi setiap meeting, guys meeting, ya udah langsung aja kumpul di meja tengah. Jadi situ saya belajar semuanya. Oh ini terus di bulan ke-5 ke-4 saya minta izin, kayak ilmu saya udah cukup gitu, boleh nggak saya resign gitu. Terus boleh, tapi nunggu replacement gitu. Setelah ada yang datang buat gantiin, ya saya graduate lah dari situ. Terus udah cukup nih ilmunya, habis itu baru menjadi. Tapi sebetulnya waktu itu semesta mendukung. Jadi pas saya resign, baru beberapa bulan muncul yang sayembara itu tadi. Jadi kayak, oh kok tiba-tiba ada ya. Jadi kayak, oh bisa gini ya takdir bekerja gitu. Akhirnya saya ikut dan menang. Terlepas dari apakah saya pernah jatuh miskin, ya pernah. Maksudnya setelah itu kan saya kan merasa udah cukup ilmunya. Terus saya realistis, cuman kayak gini, realistis untuk diri sendiri. Jadi untuk buat makan saya mah bisa lah kayak gitu. Cuman saya kan modelnya berinvestasi itu tidak selalu uang. Berinvestasi salah satunya ya lewat karya gitu. Makanya saya bikinnya, yang saya keluarkan di pertama itu tidak mau main-main gitu. Kan banyak orang yang misalnya bikin yang pertama pasti jelek, betul, tapi yang dipublish jangan. Kalau bikin mah bikin aja. Yang jelek nggak apa-apa. Tapi kalau yang dipublish kan itu ketika disitulah namamu akan dikenal orang gitu. Kalau sekedar bikin, bikinan saya, komik saya banyak yang nggak dipublish ya jelek gitu. Apalagi karya pertama, udah pastilah itu. Tapi yang dipublish saya nggak mau jelek, karena saya harus ketika muncul itu ibaratnya lahir, bayi itu berlari, nggak merangkak gitu. Kalau bisa lari, jadi kok ada bayi lari ya gitu. Jadi kayak saya bikin karya yang langsung mencuri pasar gitu aja dulu. Dan langsung mepet itu waktunya. Jadi pas saya merilis komik yang saya sayembarakan, itu yang judulnya The Dreamcatchers. Itu rilisnya kalau tidak salah ya itu Maret 2011. Bulan Mei, 2 bulan kemudian rilis karya saya yang lain, Wanara judulnya, di penerbit yang berbeda. Jadi barengan kayak gitu. Nanti di tahun berikutnya saya ngejar terus, keluarin lagi. Jadi kayak nggak berhenti. Nah dari situ kan mungkin kalau satu tidak bisa menopang, mungkin. Tapi kan kalau banyak, sedikit tapi banyak, jadinya banyak juga gitu. Nah gitu sih rumusnya ya begitu aja. Bikin banyak aja udah, dan bagus-bagus kalau bisa. Ini proses untuk memproduksi satu komik itu biasa berapa lama sih? Tidak selalu sama, selalu ya beda-beda tergantung judulnya. Tapi saya nggak bisa average juga, bikin rata-ratanya juga nggak bisa. Kayak misalnya ada komik itu begini, yang ini biar gampang strukturnya ya. Jadi kalau saya bikin komik besarnya dulu, dalam judul besar itu berarti saya udah tahu ending dari judul itu mau bicara soal apa. Jadi ketika tamat orang dapat gambaran apa aja sih kayak gitu.
Habis itu kan dibagi pasti dalam berbagai chapter. Kalau ini komik panjang. Kalau one shot ya otomatis dalam sekali tamat itu pembuatan katakanlah 40 halaman deh. Ya orang udah tahu mau ini cerita tentang apa, nih komik tentang apa, harus terjawab gitu. Begitu kira-kira struktur umumnya. Nah, nanti per chapter itu kan pasti ada sub makna lagi. Jadi ada makna utama, ada sub value lagi lah. Ini di chapter ini saya harus menyampaikan sesuatu juga supaya orang dapat sesuatu dan orang penasaran lagi lanjutnya seperti apa sampai kemudian ngikutin sampai tamat gitu. Ya itu dulu ya prinsipnya. Nantinya ketika di-execute ada yang one shot, ya udah berarti dia nggak akan ada pembagian chapter. Ketika dieksekusi ya sudah selesai, katakanlah 40 halaman. Itu kalau kita udah tahu ceritanya seperti apa ya cepat ngerjainnya, otomatis ceritanya udah tahu, ini saya mau menyampaikan apa dalam 40 halaman, saya bikin. Ceritanya selesai dulu urusannya. Habis itu bikin, biasanya kalau mau benar-benar runut ya, bikin kayak dialognya. Kayak naskah film gitu. Habis itu baru dipindahkan ke bentuk storyboard. Jadi untuk memetakan 40 halaman ini akan seperti apa. Di mana titik-titik pentingnya gitu. Jangan sampai titik pentingnya cuma di belakang doang, tengahnya boring, dibuang komik kita. Jadi gimana caranya membuat dinamis gitu plotnya. Nah itu habis itu baru di-execute, bentuknya sketsa dulu gitu, baru inking, dipindah ke komputer, ditoning, dan waktunya beda-beda. Ada satu komik saya yang, nah kalau komik chapter kayak Wanara misalnya, satu chapter tuh 24 halaman. Itu pengerjaannya cenderung lebih mudah dibandingkan komik saya yang judulnya Grey dan Jingga, yang saya terbitkan itu bentuknya strip. Bentuknya strip seminggu padahal cuma 2 kali, Senin Kamis. Berarti sebulan kan 8 halaman. Iya. Ya kan, seminggu 2 kali 8 halaman. Itu jauh lebih effort dibandingkan saya bikin Wanara 1 bulan itu 32 halaman. Kenapa tuh? Karena kan kalau Wanara 1 bulan 32 halaman kan cuma 1 chapter. Saya cuma mikirin 1 value. 1 plot cerita. Gambar cepet lah. Tapi Grey dan Jingga, saya harus mikir 8 value dalam 1 bulan. Itu jauh lebih capek gitu mikirnya. Betul. Mikir plot, mikir idenya soalnya yang idenya bingung ya, benar. Per ide soalnya. Jadi satu strip kan tamat bersambung istilahnya. Jadi dalam 1 strip itu tamat, harus selesai gitu, udah dapat 1 value, tapi nyambung masih ceritanya gitu. Nah itu jauh lebih capek gitu mikirin Grey dan Jingga ketimbang Wanara. Wanara jauh lebih gampang. Tapi Grey dan Jingga ini kan yang emang bikin Mas Weta ini kan ini banget kan, jadi hype banget kan. This is one your bestseller komik ini, Grey and Jingga ini kan. Betul. Universe-nya ya, asal dibikin dari ngesup ke Grey dan Jingga, insya Allah laris lah. Karena memang target marketnya lebih luas, itu pastilah. Populasinya jauh lebih besar, otomatis daya serapnya lebih tinggi. Sementara komik-komik yang jadi nggak ada urusannya sama bagus jelek sebetulnya kalau yang kayak gini. Komik yang kayak Pusaka Dewa misalnya, itu komik tentang pendekar kan. Siapa gitu yang ngerti universe gini, pasti orang-orang tertentu aja gitu. Dan saya sadar itu. Sehingga 10 orang membeli komik Pusaka Dewa, rasanya itu kayak 100 orang beli komik Grey dan Jingga. Karena ini kali ya, mungkin karena value-nya kali ya, dan mungkin juga karena keunikannya ya. Iya, intinya selera lah. Ya kayak saya aja nonton pasti nggak semua film saya tonton kan. Artinya betul. Apakah film yang nggak saya tonton itu nggak ada penontonnya? Ada, tapi bukan saya. Kayak gitu aja. Jadi memang kadang-kadang karya itu tidak bisa dinilai bagus jelek gitu. Tapi ya tergantung itu seleranya apa masuk apa enggak gitu. Makanya ya saya sadar itu dari awal berkarya. Cuman memang ketika saya masuk ke industri komik ini, saya memang realistisnya tanda kutip seperti ini. Saya mempertimbangkan market, tapi saya tetap fokus pada idealisme saya sebagai mengangkat kelokalan gitu. Grey dan Jingga itu mengangkat kelokalan. Kalau tidak, tidak akan di approach sama penerbit Jepang. Jadi waktu gara-gara Grey dan Jingga, saya berangkat ke kita Kyushu International Manga Awards. Bahkan bukan gara-gara Grey dan Jingga ya, gara-gara karakter Zahra. Ada karakter orang pakai jilbab, ada kuping kelincinya. Di komik Grey dan Jingga itu gara-gara dia saya berangkat ke Jepang.
disuruh pameran di sana, terus saya nanya juga gitu. Ini menarik nih yang perlu saya sharing juga. Bagaimana satu industri Jepang itu melihat sebuah isu dan bagaimana mereka mengemasnya dengan baik. Ini seperti ini. Suatu ketika saya nanya pas sudah sampai di kita Kyushu itu, saya nanya, kenapa lu bawa gua ke sini gitu? Nanya ke editornya kalau nggak salah, apa editor in chief lah. Pokoknya saya nanya yang ngundang saya, kenapa lu bawa gua ke sini? Karena kamu bikin karakter Zahra. Ya itu tidak menjawab gitu, tapi apa ya gitu isunya itu, kenapa bisa sampai sini? Terus dia bilang gini, di Jepang itu populasi Islam itu masyarakat Muslim itu sedang tumbuh, bukan masyarakat Muslim dari luar, orang Jepangnya jadi beragama Islam gitu. Tapi pada saat yang sama isu-isu kekerasan, terorisme atas nama Islam juga tinggi gitu. Nah orang Jepang nih bingung, Islam itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah takutnya kan jadinya timbul kekhawatiran ya, kayak itu tetanggaku sekarang jadi Muslim sih ya, tapi ada teroris kayak gitu, jadi seolah-olah gitu. Nah pemerintahnya ini untuk mengantisipasi ini gimana ya? Lewat industri kreatif salah satunya, dengan cara yang mengerti Islam diangkat dengan mengajarkan Islam yang sebetulnya gitu. Dan kalau bisa ngambil, nah salah satunya itu ngambil kreator-kreator dari luar Jepang, dari negara Islam terbesar gitu, bukan Arab, negara Islam terbesar kebetulan Indonesia gitu. Akhirnya dicari, saya juga bingung loh kenapa terus nggak nyari yang ini, ada kan IP lokal Indonesia yang mengangkat agama Islam gitu, yang bagus, malah lebih kayak komik-komik karya teman-teman di Likomik itu juga mengangkat Islam yang bagus gitu dengan cara lebih representatif lah. Sementara kalau Gridhan Jingga saya rasa tidak gitu. Dia bilang gini, kalau Gridhan Jingga paket lengkap katanya, jadi ada tentang agama, ada tentang kebinekaan, keragaman gitu dalam kan kelompoknya orangnya banyak, beda-beda gitu. Itu dianggap udah paket lengkap. Nah, dan yang dibutuhkan bukan komik yang mengangkat agama Islam dengan yang sudah berat gitu. Cukup aja karakter yang unik aja dulu. Jadi itu jadi pintu terluarnya supaya orang mengenal, oh jilbab itu bisa digituin ya, padahal ya enggak juga gitu. Cuman kan ketika diaplikasikan dalam karya bisa seperti itu, dan ternyata artinya ternyata beragama bisa lebih asik ya gitu. Dan saya nggak sendirian waktu itu, bareng sama komikus Malaysia juga. Dia itu bikin judul Jejon di Jepun. Jejon itu dia sendiri, dia pakai jilbab, tapi di Jepang itu. Jadi bagaimana orang-orang di Jepang merespon dia, si Jejon ini, sebagai karakter berhijab gitu. Nah, dua karakter ini, si Zahra sama Jejon ini, menjadi representasi fiksional karakter yang membawa identitas Islam. Tidak secara, enggak yang langsung mendalam gitu, yang luar dulu, begini loh, bahwa kemudian Islam itu bisa dekat dengan orang Jepang juga loh, kayak gitu, dari sisi kostum dulu aja gitu. Habis itu nanti kalau orang udah kenal dari situ, orang bisa masuk lebih dalam kan, masuk ke lingkaran yang lebih dalam, nanti baru berkenalan dengan IP lain yang membawa nilai Islam dengan lebih bagus lagi gitu. Makin dalam mempelajari agamanya gitu. Jadi dari situ saja kita melihat, wow, mereka tuh serius banget gitu kalau mau memperkenalkan sesuatu dan dipikirin betul-betul. Nggak langsung dikasih kitabnya nih gitu. Tapi benar-benar sesendok demi sesendok. Dan somehow ini yang saya rasakan ketika dulu saya belajar ngaji di kampung. Kalau belajar ngaji di kampung, nggak diajarin sholat, nggak diajarin apa anak-anak kecil, cuma diajarin menata sandal. Jadi natain sandal gitu, biar rapi dulu, karena kalau sudah rapi, melihat keindahan itu, orang itu jadi lebih cenderung nanti, sandal aja rapi, apalagi lu kalau sholat nggak rapi gimana? Itu barisan sandal aja rapi, barisan sholat masa nggak rapi? Yang kayak gitu-gitu. Di kampung itu kalau belajar agama kan penuh bahasa simbol ya. Nah, sehingga tidak terjadi radikalisme, artinya dikasihnya sesuap demi sesuap, nggak yang nasi satu tampah tumpeng begitu ini ya, tumpekin ke mukanya kan nggak mungkin, pasti tetap harus dipotong atasnya dulu, pilih lauknya. Nah, begitulah metode yang saya kemudian serapi. Ini Jepang dakwahnya oke juga nih, kadang-kadang orang sana gitu, dipikirin betul-betul. Iya. Gitu sih.
Luar biasa ya, karena message-nya itu jadi lebih enak juga ke yang nerima kan, nggak langsung kayak tadi Mas Weta juga bilang, kalau nasi langsung semua ditumplekin ke kita, ya kita nggak akan bisa dapat semuanya, pasti berantakan kan. Iya, marah Beda, pasti marah-marah. pasti marah juga. Beda kalau kita suapin pelan-pelan, kayak gini loh. Ya. Oh iya, Dan masuknya ada juga lebih enak. urutannya, Iya iya. nyuapinnya juga ada urutannya. Betul 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 betul. Karena apapun yang kita pelajari ya, kita mau belajar apapun pasti ada urutannya, nggak mungkin enggak kan. Kita nggak mungkin Iya, iya. belajar mobil tiba-tiba langsung disuruh bawa deh, ngebut aja sampai 100 kilometer per jam, nggak mungkin kan. Iya. Bisa Teori mati. dulu lah. Iya, teori, at least teorinya dulu, gimana caranya starter mobilnya gimana, kalau mobilnya manual masuk Iya, gigi gimana, itu kan perlu kita iya. pelajari pelan-pelan. Iya, benar juga sih. Betul, betul. Lalu gimana nih Mas Weta tentang industri komik sendiri di Indonesia nih? Kan Mas Weta udah sempat ke Jepang, lihat bagaimana mereka industri komiknya, lalu di Indonesia yang sekarang Mas Weta sedang lihat nih, gimana nih industri komik? Begini, kalau kita ngelihat sistem negaranya dulu aja lah ya. Kalau di negara maju, itu kayaknya semua pos atau kalau kita ngomongin sistem, itu kayak semua mesin kayaknya udah proper buat bergerak bareng. Jadi kayak geriginya itu udah ada semua. Sehingga kita masukin, namanya kalau mesin kan ada mesin gerigi misalnya nih kayak bikin mesin cetakan, bikin molen gitu. Dimasukin bahan-bahannya, nyampe belakang udah jadi barangnya. Ini kalau dimetaforakan. Kalau di Indonesia enggak, geriginya tuh enggak lengkap. Kadang ada, kadang sehingga kita masukin ke sini terus kita diem, belum tentu nyampe akhir. Sehingga kita sebagai kreator di mesin industri yang bolong-bolong tadi, kreator harus mengisi kekosongan itu sendiri. Jadi, wah ini bagian marketing nggak ada nih, ya udah gua lah sebagai kreator ikutan promo lah. Terus ini bagian editorial beda nih, ngomongin editorial di Indonesia dengan di Jepang jauh belum ideal lah. Kalau di kita mah editor bahkan masih ada kecenderungan editor itu hanya sebagai korektor teks yang mengoreksi ini ada typo apa enggak, masih sebatas itu. Sementara kalau di negara maju, editor itu terlibat pada saat perebusan ide. Jadi si komikusnya mau bikin apa, ikut bareng-bareng di ini meetingnya. Ini saya ingat banget ceritanya salah satu editor saya yang Shogakukan itu. Dia cerita apa? Saya lupa lah mangakanya itu siapa. Ada mangaka yang dia lihat performanya tuh turun gitu. Performa itu gambarnya kok jadi kayak gini, garisnya didatengin rumahnya, dibawain martabak gitu misalnya. Jadi ada yang bisa dibantu nggak kayak gitu, lu kenapa kayak gitu. Terus gua bunek nih kayak gitu. Ya udah apa vacation dulu, dibeliin tiket ke Hawaii. Nah, ngerti kan maksudnya, jadi kayak karena kamu itu sensei buat mereka. Makanya semua mangaka di Jepang dipanggilnya sensei. Karena kamu yang bikin karya yang ada di kepalamu dan skill yang ada di tanganmu itu tidak ternilai harganya buat kami gitu. Jadi kamulah yang orang hebatnya, kami semua panggil mangaka sensei kata orang Jepangnya gitu. Gitu. Itu tak alasannya gitu. Dan itu saya makanya pernah ada cerita gini apa? Waktu saya mau ke Kitakyushu itu kan dibilang siap-siap lu digelarin karpet merah. Lu kenapa? Karena apresiasi terhadap kreator wabil khusus komikus ya itu tinggi di sana gitu. Oh gitu, saya baru tahu gitu. Meskipun sebetulnya dalam sistemnya, dalam prakteknya juga itu di antara mangaka itu ya saling berkompetisi gitulah. Kasarannya saling bunuh. Maksudnya saya harus bisa masuk ke magazine yang itu deh, yang kan jadi di sana itu ada magazine, ada majalah-majalah komik yang ada levelnya bahkan. Jadi kalau sampai masuk magazine yang itu gitu, Shonen Jump misalnya, itu berarti dia anak baru tapi udah punya taring nih kayak gitu. Jadi ada yang cuma masuk di magazine yang inilah cuma beredar di prefektur tertentu gitu. Sementara ada magazine yang udah global di Jepang itu yang jadi seluruh Jepang pasti baca itu. Itu di situ aja udah bersaing gimana bisa sampai ke ranking atas gitu. Yang mana itu persaingan bagus. Nah, balik lagi ke tadi ketersiapan soal kesiapan gerigi ya. Kalau di Indonesia seperti itu, boro-boro gitu yang kita didatengin apa editor bawa martabak gitu. Ya kita tetap harus paham dulu, kita nggak boleh manja gitu. Di Indonesia geriginya belum lengkap. Makanya saya
kan saya sebut tadi di cerita di depan, saya udah bisa gambar, saya udah bisa bikin cerita, saya belum bisa pasar nih, belum bisa memasarkan. Saya belum pengen tahu cara bertemu dengan potensial klien atau potensial produser yang bisa saya ajak untuk ngembangin karya bareng-bareng kayak gitu. Nah, kita tuh akhirnya soft skill lain selain menggambar dari seorang komikus itu diperlukan kalau memang benar-benar bisa full time komikus gitu. Nggak nyantol ke perusahaan gitu. Beda, Malaysia juga beda lagi. Jadi kalau di Malaysia itu kata teman saya, ini bukan kata-kata saya karena saya belum pernah ke sana dan belum pernah meriset. Tapi teman saya cerita kalau di Malaysia itu sama dengan Jepang, udah enak gitu karena industrinya itu dengan kecepatan internet yang tidak terlalu bagus, tidak ada webtoon di sana, tidak ada free comics, free access komik itu agak sulit, makanya industri cetaknya berkembang. Kadang-kadang dipikir-pikir, oh ini Tifatul Sembiring ada benernya juga nih, internet cepat buat apa gitu. Jadi bener juga nih di sana tuh begitu efeknya. Tapi tentu ya ini ngomongin scoop yang ini doang gitu ya. Akhirnya industri cetaknya laris sehingga gerigi-gerigi semakin kecil yang diperlukan untuk menggerakkan industri itu juga semakin banyak. Kayak misalnya harus ada letter khusus orang yang lettering di bawah penerbit besar. Kalau di kita, saya aja hari ini contohnya, saya itu harus benar-benar sampai tahap FA, final artwork itu saya harus tahu komik saya seperti apa. Ini yang upcoming bakal terbit itu Kemala volume 2. Saya harus tahu, saya nyiapin sendiri bahkan. Saya pengen ini saya teliti satu-satu ada typo apa enggak gitu. Nanti kalau lolos, editor yang biasanya nemu. Mas ini ada typo, ya udah. Gitu. Saya koordinasi bareng, makanya hubungan saya sama editor baik-baik. Karena harus melahirkan karya ini dengan bagus, artinya berkolaborasi betul-betul profesional itu untuk membidani saat kelahiran satu karya gitu. Karena yang untung kan bareng-bareng. Kalau karya ini bagus, penerbit untung karena kan dia jadi tempat yang melahirkan karya ini. Gitu. Sementara saya orang yang melahirkan karya ini. Gitu. Jadi bareng-bareng lah. Ini rumah sakitnya, saya maknya gitu. Jadi kolaborasi. Nanti toh kalau karya ini dapat penghargaan atau apa, penerbitnya dapat nilai lebih lagi, dapat bintang gitu lah, screen kayak gitu. Sehingga nanti oh ini terbitin sama ini nih kayak gitu. Itu berlaku juga di Jepang. Artinya penerbit-penerbit yang kalau sampai mangganya itu jadi anime, ya pasti mereka dapat poin lebih lah. Meskipun kadang-kadang industri itu ya tadi saya sebut karena di sana udah sangat ready istilahnya, sehingga kadang-kadang penerbit ya cuma menjembatani lah, nganterin sampai ke rumah animasinya karena di sana animenya juga udah bagus industrinya, jadi ya udah kolaborasi aja gitu. Itu pinter-pinter kalau di Indonesia ya itu tadi pinter-pinter ngisi kekosongan gitu.